Shalom, Jemaat MBC, baik yang ada di tempat ini maupun yang beribadah dari rumah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita mau sama-sama satukan hati kita mau tundukkan kepala kita mau rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu Tuhan datang ke tempat kudus-Mu ini untuk membawa diri kami masing-masing untuk menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami mau bawa ucapan syukur kami atas perlindungan, kasih dan setia-Mu sepanjang minggu yang telah lalu. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami Tuhan, dan kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini ya Tuhan, agar dapat menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, amin. Tuhan itu baik ya bagi kita. Kasih anugerahnya gak pernah berhenti urapi kita sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang detik dalam hidup kita. Setiap hari semakin berlimpah, setiap hari semakin bertambah. Oleh karena itu kita mau mengucap syukur atas berkat kemurahan Tuhan itu. Dan kita mau sama-sama katakan, besar anugerah-Mu dan melimpah kasih-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, kita nyanyikan sekali lagi, besar anugerah-Mu ya Tuhan dan melimpah kasih-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Dengan lebih bersungguh-sungguh lagi, dengan ucapan syukur dari hati kita, katakan sekali lagi, besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, katakan semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, sekali lagi katakan, semakin hari ya Tuhan, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Benar Tuhan, tak habis-habisnya anugerah-Mu buat kami ya Tuhan. Dan tak ada hal yang dapat kami perbuat untuk membalas setiap kebaikan-Mu untuk kami Tuhan. Namun satu hal yang kami tahu ya Tuhan, kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu. Kami mau serahkan hati kami dan juga hidup kami. Kiranya Tuhan Engkau yang kuduskan hingga tulus selalu, agar kami selalu dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kita mau kasih komitmen, kita mau bilang menyenangkan-Mu Tuhan, itu yang menjadi tujuan hidupku.
Mari sama-sama kita katakan, menyenangkanmu, senangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan, menyenangkanmu ya Tuhan. Kanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, kanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Kita mau katakan, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Katakan, jadi bejana untuk hormat-Mu Tuhan. Bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan Tuhan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, dan hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu Tuhan, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Dengan lebih bersungguh-sungguh lagi kita mau bawa ini dari awal. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan Tuhan hingga tulus selalu, agar aku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita katakan, menyenangkanmu Tuhan dan senangkanmu, itu tujuan hidupku. Kanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu. Lebih bersungguh-sungguh lagi katakan, sama-sama katakan,
kedamaian ya Tuhan. Sumber kedamaian satu-satunya yang ku andalkan, yang ku percaya Tuhan. Tunya yang ku percaya. Engkau Tuhan yang memberkati kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami dari sakit penyakit. Dan Engkau Tuhan yang memulihkan kami dari luka-luka hati ya Tuhan. Kita mau nyanyikan dari awal. Engkau Tuhan yang setia, dan waktumu selalu yang terbaik. Selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Katakan Engkau Tuhan yang memberkati. Engkau Tuhan penyembuhku. Engkau Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan masih berdiri kita berdoa. Tuhan benar, satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau. Inilah kami ya Tuhan, bentuk kami mengandalkan Tuhan. Kami rindu beribadah, kami rindu mendengar suara Tuhan. Kini tiba saatnya pemberitaan firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Biarlah firman Tuhan saja yang tersampaikan. Biarlah setiap kami boleh menyiapkan telinga, hati kami untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Hujan nih ya, hujan. Memang saya kasih apresiasi kepada kita walaupun hujan begitu ya. Kita bisa menolak ego kita untuk tidur gitu ya. Untuk lepas dari magnet kasur begitu kenceng gitu ya. Shalom. Ada yang masih ngantuk gak? Enggak ya, udah kena hujan contoh begitu ya. Hari ini kita akan sama-sama membahas tentang satu tema, yaitu YOLO. Gerakannya ada ya kan, YOLO gini. YOLO, YOLO, YOLO begitu kan, YOLO. YOLO. Apa YOLO?
Artinya apa? Kalau baca aja bisa ya. Oh bisa ya. Kamu hanya hidup satu kali. Banyak dipakai ya. Dengan apa nih, YOLO ini banyak dipakai. Dari motivator, dari setiap berbagai agama, perusahaan, bahkan Unpri. Mungkin pernah ya ini. Unpri atau USU. Adik saya juga pernah mendengar tema ini. YOLO gitu ya. Banyak. Tetapi banyak yang menyimpulkan, banyak yang tujuannya itu beda-beda tentang hidup yang satu kali ini. Contoh, orang bisnis berkata, hidup cuman sekali, YOLO geng gitu ya. Hidup cuman sekali, ayo kerja sekarang, waktunya kerja. Kalau dalam konteks, dalam situasi bisnis nih, ayo kerja sekarang, nanti nikmati pensiun begitu ya. Ayo kita siapkan diri kita untuk menikmati pensiun, karena hidup cuman sekali. Di dunia bisnis nih, mungkin untuk orang yang suka makan berkata, hidup ini cuma satu kali, YOLO men. Udahlah, makanlah sepuasnya. Jadilah seperti ini gitu ya. Lemak di perut, lemak di paha, lemak di pipi begitu ya. Bagi orang yang suka makan berkata, YOLO, hidup ini cuma sekali, makanlah makan begitu ya. Enggak ada yang lebih nikmat selain makan gitu ya. Kemarin lihat di Instagram, itu favoritnya bakso pedas, itu paling nomor 1 tuh kalau soal makan gitu ya. Ada yang berkata demikian, ada yang suka makan, ada yang juga yang mungkin suka judi, suka minum. Udahlah, hidup ini cuma sekali bro begitu ya. Hidup ini cuma sekali, nikmatilah, minum dulu, tos, judi dulu. Ya kalau menang syukur, kalau kalah ya puji Tuhan katanya. Bisa pula kadang orang yang suka judi begitu ya, lebih rohani daripada pendeta begitu ya. Bisa tiba-tiba jadi bijak kalah pendeta. Hidup cuman sekali bro, udahlah nikmati aja. Judi dulu, kalau kalah ya udahlah, kalau menang ya puji Tuhan gitu ya. Banyak tipe-tipenya, dan tujuannya itu pasti ada yang berbeda, pasti beda-beda, tujuannya beda. Kalau kita mengikuti hal tersebut, memang ada benarnya, enjoy your life gitu ya, kata TikTok ya, enjoy your life begitu ya. Enjoy hidup ini ketika kita menginjak dunia. Dan contoh nggak bisa salahkan itu. It's okay, tapi jangan berlebihan. Segala sesuatu baik, tapi kalau berlebihan itu jadi buruk. Jadi buruk, ya kan? Segala sesuatu baik, tapi kalau terlalu atau berlebih jadi buruk akhirnya gitu ya. Gula diperlukan di dalam hidup kita, di dalam diri kita, di dalam mekanisme ini kita. Tetapi kalau berlebihan jadi sakit gula begitu ya. Demikian juga lemak begitu ya. Segala sesuatu baik, tetapi kalau berlebihan itu jadi buruk. Tetapi sebagai orang Kristen, kita ini kan orang Kristen ya. Siapa yang udah Kristen? Kita orang Kristen kan? Kita orang Kristen kan? Ya kan semuanya ya. Amin. Amin. Kita semua orang Kristen ya. Kita sebagai orang Kristen yang kita minggu lalu telah belajar bahwa hidup kita itu telah ditebus Tuhan. Oleh Tuhan kita punya martabat, live with dignity itu ya yang kita bahas, dan harus tetap bersama-sama seperti tema kita minggu lalu, hold together, terus bersama sebagai saudara seiman. Kita akan belajar bagaimana sebagai orang percaya kita menanggapi tentang YOLO, you only live once, tentang hidup ini hanya sekali. Karena banyak orang tidak bisa memakai dengan baik hidup yang Tuhan berikan. Ya kan? Banyak orang yang tidak memaksimalkan hidupnya, khususnya orang Kristen, untuk memuliakan Tuhan. Padahal hidup cuma sekali, YOLO. Hidup untuk memuliakan Tuhan malah jadi memalukan Tuhan. Tidak bisa menjadi berkat. Mari kita baca kisahnya dalam Lukas pasalnya yang ke-13 ayat 6 sampai 9. Kita akan belajar bersama-sama sebagai orang Kristen. Ayo gimana caranya kita memaksimalkan hidup kita untuk Tuhan. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Kita akan baca bersama-sama ayat 6 yang pria ya. Pria cuman 5 di sini ya, cuma 5. Begitu ya. Yang cewek ini banyak ini ya. Kita akan baca yang pria duluan, lalu sisanya yang wanita ya. Nanti ayat 9 kita baca bersama-sama. Lukas pasalnya yang ke-13
ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-9. Kalau yang tidak bawa Alkitabnya ada di layar ya. Saya sediakan ya. Lukas pasal 13 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-9. Yuk laki-laki, 2, 3 ya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Wanita? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Bersama-sama 2, 3 ya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Saya ulangi yang terakhir kali ya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Keras ya firman Tuhan hari ini ya. Keras ya. Kalau nggak berbuah, udah tebang aja. Begitu ya. Perumpamaan ini adalah perumpamaan atau ilustrasi daripada satu konteks. Perumpamaan atau ilustrasi. Jadi kehidupan Yesus, pengajaran Yesus itu dimulai dari satu konteks, satu keadaan, terus dikasih ilustrasi. Sesuai dengan konteks, sesuai dengan situasi pada masa itu dia ngomong sama siapa. Dan pada waktu itu kebun anggur, pohon ara ada di situ. Dan Yesus kasih satu ilustrasi ini. Dan perumpamaan tidak mungkin berdiri dengan sendiri. Tiba-tiba ada orang yang berkata, aku ilustrasikan. Ada? Gak mungkin kan? Mungkin kayak karena dia kurang mengerti, jadi dikasih ilustrasi. Begitu kan biasa kan? Ya kan? Baru dikasih ilustrasi, gak ada tiba-tiba ilustrasi. Aku ilustrasikan gini. Ngomong tentang apa tiba-tiba ilustrasi? Gak mungkin ya. Dan kita harus melihat apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Konteks apa yang Tuhan lontarkan untuk memperkuat perkataannya dalam perumpamaan ini. Yuk kita lihat di dalam ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Next. Coba di bawahnya. Iya, ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita. Ini Lukas 13 ayat pertama sampai yang kelima. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Wih, ngeri nih, horor nih ya. Kalau teman-teman suka komik seharusnya suka kalau buku tentang novel, seharusnya membaca Alkitab juga bisa lebih menghayati begitu ya. Kalau kita lihat ayat 1 ini horor. Ayat kedua, Yesus menjawab mereka, sangkamu orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu. Next. Tidak, kataku kepadamu, kata Yesus kepada mereka. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Dengan cara apa? Yang keji pada saat itu, dicampur darahnya kepada persembahan. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya daripada kesalahan orang lain yang diam di Yerusalem? Ayat yang kelima, next. Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. 2 kali ya, diulang ya. Ini ya. Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara yang demikian. Wis ngeri nih teman-teman. Konteksnya teman-teman, Tuhan Yesus diperhadapkan dengan pandangan umum orang Yahudi. Bahwa orang yang mati secara tragis pasti dosanya besar. Pandangan orang Yahudi seperti itu. Kalau matinya itu aneh-aneh,
tragis-tragis. Kalau sekarang yang ditabrak tronton, itu pasti karena ada dosanya, makanya bisa tertabrak begitu ya. Pandangan orang Yahudi seperti itu. Karena dosanya besar, matinya keji, begitu. Matinya aneh, matinya lucu, lawak bisa jadi seperti itu ya. Di sini kita melihat respon Yesus terhadap beberapa peristiwa. Yang pertama tentang pembantaian yang dilakukan Pilatus kepada orang Galilea saat mereka akan mempersembahkan korban. Jadi orang dibantai ketika mereka ingin mempersembahkan korban kepada Tuhan. Respon Yesus mengisyaratkan dengan jelas bahwa orang yang mati tragis di dalam konteks ini dibantai karena dosanya yang besar, itu belum tentu benar. Respon Tuhan Yesus terbalik. Mungkin dia mati secara tragis, tapi bukan karena dosanya yang besar. Yesus menekankan apa? 2 kali diulang ini. 2 kali diulang. Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat. Ini poinnya. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Penekanan utamanya adalah teman-teman pertobatan. Coba katakan kiri kanan. Pertobatan. Dosa tidak menentukan cara kematian seseorang. Perhatikan ya. Dosa tidak menentukan cara kematian seseorang. Tetapi dosa akan menentukan apa yang terjadi setelah kematian. Nangkep? Dosa itu tidak menentukan cara seseorang itu mati. Tetapi dosa akan menentukan apa yang terjadi setelah dia mati. Ngerti? Ngerti? Harusnya anak-anak kuliah ngerti lah kalimat ini. Memang agak sedikit filosofis. Ngerti? Dosa tidak menentukan cara matinya seseorang. Tetapi menentukan setelah kematiannya. Mau kemana dia? Karena dosa. Demikiannya. Pertobatan adalah kunci utamanya. Jika seseorang tidak bertobat di dalam hidupnya, maka ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus berkata demikian. Untuk itulah Allah melanjutkan pembicaraan tentang perumpamaan ini. Mungkin mereka belum ngerti gitu ya. Ini dikasih keras nih. Tidak kataku kepadamu, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan mati dengan cara demikian. Begitu ya. Mungkin mereka pelongok gitu ya. Oke, ku kasih perumpamaan begitu ya. Mungkin mereka ngerti. Ku kasih perumpamaan. Nih, perumpamaan yang kita baca tadi teman-teman, itu merujuk kepada mereka juga. Yang digambarkan sebagai pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Coba balik lagi ke yang tadi. Tentang pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Kebun anggur itu harus di tanah yang baik, teman-teman. Pada saat itu kebun anggur itu di tanah yang baik, dirawat dengan baik, ditata dengan baik. Terletak ada pohon ara terletak di kebun anggur yang tertata dengan baik. Dirawat dengan baik, dijaga dengan baik. Dibandingkan dengan pohon-pohon yang lain, pohon anggur lebih istimewa. Tiba-tiba ada pohon ara yang biasanya bukan tumbuh di kebun anggur, yang biasanya tumbuh di kebun tandus. Kalau kita melihat makna teologisnya, kebun anggur ini adalah satu komunitas kebun anggur. Tanah kebun anggur ini adalah komunitas. Yang seharusnya pohon ara ini tidak bisa tumbuh. Melainkan pohon ara ini harusnya tumbuh di dekat jalan, di gersang. Pohon ara itu dikatakan milik seseorang. Ada seseorang yang punya. Milik seseorang, pohon ara itu. Kebun anggur itu. Dan pohon ara di dalamnya. Itu menandakan bahwa kita di dalam satu komunitas di dalam kebun anggur, artinya begitu ya. Tetapi ada pohon ara di situ, begitu ya. Kita mempunyai tempat di dalam kebun anggur itu. Artinya kita di dalam komunitas gereja, di dalam komunitas orang percaya, kita punya hal itu. Itu adalah istimewa bagi kita. Itu adalah kebahagiaan bagi kita. Karena kita di dalam kebun anggur, begitu ya. Di dalam kebun anggur. Dan itu adalah anugerah yang istimewa. Karena Tuhan tidak melakukan yang demikian seperti bangsa-bangsa lain. Kalau kita tarik konteksnya gitu ya, pohon anggur itu diibaratkan bangsa Israel.
Tuhan tidak melakukan kepada bangsa-bangsa lain. Contohnya bangsa Babel yang selalu disertai. Tetapi bangsa Israel yang lemah mungkin ya, yang kacau pemikirannya, yang selalu belok-belok sana sini, Tuhan pelihara. Karena itulah kita harus menyadari bahwa kita istimewa. Berkali-kali kita istimewa. Allah telah memilih bangsa Israel, memilih sebagai kita ya, kita tarik ya. Kita sebagai kepunyaannya. Pohon ara itu diibarat tentang orang-orang itu pada saat itu. Dan kalau kita tarik, itulah kita teman-teman. Pohon ara itu adalah kita. Allah telah memilih kita menjadi milik kepunyaannya. Pohon ara yang harusnya tinggal atau tumbuh di pinggir jalan dimasukkan ke kebun anggur. Dimasukkan ke kebun anggur yang dirawat dengan rapi, yang dipangkasi setiap itu ya, setiap mau panen gitu ya, dan lain sebagainya. Tuhan memilih mengistimewakan kita supaya apa? Supaya kita bisa melayani Tuhan. Supaya bisa berbuah. Begitu ya, supaya berbuah. Makanya ditaruhlah pohon aranya itu ada di tengah-tengah kebun anggur. Gitu ya, tanahnya baik begitu ya. Dan seharusnya ketika Allah berbuat demikian kepada kita, wajar Tuhan minta buah. Wajar dan harus punya buah. Karena tujuan utama kita ditaruh kebun anggur itu di tanah yang baik untuk berbuah. Wajar kan untuk kita berbuah kan? Tetapi pohon ara itu, tetapi kita itu mengecewakan Tuhan. Kita mengecewakan Tuhan. Pohon ara itu tidak bisa berbuah, yang harusnya wajib. Harusnya datangkan buah, malah datangkan celaan. Harusnya kita berbuah, malah kita mengecewakan Tuhan. Menjadi tidak berkat bagi orang lain. Dalam ajaran kita, di dalam iman kita teman-teman. Alkitab sering berkata, dari buah kamu mengenal pohonnya. Dari buahnya lah kamu mengenal pohonnya. Dari perlakuan orang percaya yang telah mengenal Bapa, Allah yang disembahnya. Tetapi di dalam perumpamaan ini teman-teman dikatakan apa? Tidak ditemukan buah pada pohon itu. Kita perhatikan ayat ini. Tetapi ia tidak menemukannya. Hingga ayat 7, next. Hingga ayat 7 seakan-akan tuannya itu kesal. Dan berkata di dalam ayat yang ke-7. Lalu ia berkata, sudah 3 tahun loh. Kepada pengerja di pohon anggur ini, di kebun anggur ini. Sudah 3 tahun loh. Aku datang cari buah pada pohon ara ini. Sudah 3 tahun, harusnya ku taruh di kebun ini supaya dia berbuah. Pohon ara ini. Sudah 3 tahun ku cari buahnya. Tapi apa yang kutemukan? Nothing. Inilah kekesalan tuannya. Dan tuannya bilang apa? Tebang pohon ini, tebang. Untuk apa hidup di tanah ini yang baik dengan percuma, begitu ya? Untuk apa? Yuk yang belakang ngapain tuh, gitu ya? Yuk dengar, begitu ya? Untuk apa? Tebang aja, begitu ya? Inilah kekesalan tuan itu. Sudah 3 tahun ia mencari, gak ada buah sama sekali. Padahal dari tanah yang baik. Seperti itulah kekesalan Tuhan kepada orang-orang Yahudi teman-teman. Bahkan kalau kita tarik kepada kita yang di dalam dosa. Mereka di posisi yang udah disertai Tuhan. Bangsa orang Yahudi itu udah diberikan spesial. Dikasih hukum Taurat dan lain sebagainya. Mengalami kebahagiaan di dalam Tuhan. Disertai Tuhan, hukumnya lengkap, Tauratnya lengkap. Tetapi buahnya 0. Buahnya 0 bagi bangsa-bangsa Yahudi. Malah orang-orang Yahudi menghakimi Yesus, mencari kesalahan Yesus, menjadi batu sandungan di dalam pemerintahannya, bukan menjadi berkat. Sebagai pendahulu generasi penyembah Allah Yahweh, seharusnya mereka tidak berlaku demikian. Karena Tuhan sudah menyertai mereka begitu kasih. Adakah hidupnya yang seperti itu? Seperti pohon ara? Udah yang di tanahnya yang baik, keluarga kita baik, bisnis oke, gelar udah ada, kerja udah ada, uang udah ada, talenta udah ada.
tetapi tidak berbuah bagi Tuhan. Adakah dari kita hidup seperti itu? Kita merasa bahwa hidup kita ya udah enjoy aja gitu ya. Hidup ini sekali udah enjoy dunia ini. Tetapi ketika Tuhan dan Tuhan berkata, mana buahmu? Ketika kita udah diberkati Tuhan nih, kita yang pohon ara, ditaruh di tanah yang baik, ditanya Tuhan, mana buahmu ketika kamu di dalam dunia ini? Kita gak menghasilkan apa-apa teman-teman. Dan dikatakan di dalam ayat ini, harusnya kalau kita gak berbuah, sekalipun kita udah diberkati Tuhan, sekalipun kita udah di kebun anggurnya, tetapi kita tidak berbuah, apa kata firman Tuhan ini? Tuhannya berkata apa? Tebang. Cukup kamu di tanah yang ini, percuma. Percuma. Harusnya kita ditebang teman-teman. Harusnya kita ditebang. Harusnya kita di dalam dosa itu mendapatkan hukuman yang kekal. Setuju? Harusnya kita yang berdosa ditebang. Gak ada gunanya. Percuma kata firman Tuhan. Percuma kamu aku kasih berkat. Percuma kamu aku kasih selalu berkati kamu. Percuma. Tetapi ada penghiburan bagi kita. Ada penghiburan. Allah yang kita kenal di dalam Yesus adalah Allah yang adil dan Allah yang kasih. Ingat ya, di dalam keadilannya juga ada kasih Tuhan di dalam diri kita. Lalu di ayat 8 dikatakan apa? Jawab orang itu, pekerja yang ada di kebun anggur itu, utusan Tuhan ini, gitu ya. Artinya diutus, ada seorang yang diutus untuk merawat kebun anggur ini. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh 1 tahun lagi. Biarkanlah dia tumbuh 1 tahun lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya. Aku akan memberi pupuk. Aku akan berusaha supaya ini dia bisa berbuah. Teman-teman sekalian, begitu sabar ya seorang utusan Tuannya ini. Tuannya ini udah marah, tebang. Begitu dia berkata, Tuhan, slow Tuhan. Biarlah dia tumbuh 1 tahun lagi. Aku berusaha nih. Aku akan mencangkul tanahnya. Aku akan beri pupuk kepadanya. Supaya apa? Dia bisa berbuah. Dan kalau saya pelajari dan kalau saya tarik, seorang utusan ini adalah Yesus Kristus. Kita yang harusnya di dalam dosa, layak untuk mendapatkan kematian kekal, kerajaan neraka, tetapi karena kesabaran Yesus Kristus, dia merendahkan dirinya menjadi sama seperti kita. Untuk apa? Menebus dosa kita di atas kayu salib. Dengan penuh kesabaran, Tuhan berikan kesempatan bagi kita. Oke, kamu harusnya ditebang, aku sabar. Aku relakan nyawaku supaya kamu bisa berbuah. Supaya kamu bisa berbuah anakku, dikatakan Yesus Kristus. Seperti itulah dengan sabar Yesus memberikan kita kesempatan demi kesempatan. Bahkan dikatakan apa? Aku mencangkul tanah di sekelilingnya. Kita kembali dirawat. Kita kembali diberkati. Kita kembali dipelihara oleh Yesus Kristus. Inilah tentang perumpamaan ini. Memang di satu sisi memang adil. Tetapi ada kasih. Untuk itulah Yesus Kristus perlu mati. Karena itu keadilannya Yesus, keadilan Allah terhadap kita yang seharusnya kita mendapatkan hukuman kekal. Untuk itulah ditebus dengan nyawa Yesus Kristus, mewakili kita semua, supaya kita diberikan satu lagi kesempatan demi kesempatan. Bayangkan kita seperti pohon ara yang harusnya ditebang, teman-teman. Kita harusnya ditebang. Ini berarti kita kering kerontang, tidak bisa berbuah karena dosa. Tetapi karena kesabaran Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus, kita diberikan kesempatan. Supaya apa? Dikatakan supaya apa? Mungkin tahun depan ia berbuah. Tujuan kita apa? Berbuah. Katakan kiri kanan. Tujuan kita berbuah.
Ayo jangan ngantuk. Katakan kiri kanan, tujuan kita adalah berbuah. Hari ini perenungan bagi kita semua, teman-teman. Perenungan bagi kita semua. Kalau kita lihat di dalam perjalanan hidup kita, berapa kali udah Tuhan kasih kesempatan kepada kita? Mungkin di dalam perjalanan hidup kita ada masa-masa kita bisa melihat, wah ini kesempatan satu kali Tuhan kasih. Wah ini kesempatan kedua kali Tuhan kasih. Wah ini ketiga, keempat dan seterusnya. Sudah banyak Tuhan kasih kesempatan. Tetapi apa yang kita lakukan? Mengecewakan Tuhan kembali. Mengecewakan Tuhan kembali. Tidak berbuah kembali. Tetapi saya menyemangati bagi kita, itulah perjalanan hidup kita untuk berbuah. Untuk berbuah, teman-teman sekalian. Tetapi ia tetap memberikan kesempatan kepada kita. Ia tetap membela kita. Terus menerus dan terus. Untuk itu kita yang hari ini mendengar firman ini teman-teman sekalian, marilah berbuah. Karena ini satu kali kesempatan yang Tuhan kasih lagi kepada kita. Untuk apa? Berbuah. Menjadi berkat. Supaya apa? Supaya Tuhan dipermuliakan. Marilah berbuah. Karena tetap Allah adalah Allah yang kasih. Dia akan memberikan kesempatan demi kesempatan. Tetapi ada juga keadilan Allah ya. Dia katakan apa? Mungkin tahun depan ia akan berbuah. Tetapi jika tidak, tebanglah dia. Tuhan menegaskan satu kali ini. Kalau enggak berbuah juga, tebang. Kalau enggak berbuah juga, udah matikan aja. Sampai waktunya yang ditentukan. Sampai akhir hayat kita. Tuhan nanti akan berkata, mana buahmu Stefani? Mana buahmu Stephen? Silvani? Aichen? Yuni? Dan lain sebagainya. Kalau gak ada, ditebang. Hari ini mari merenungkan bersama-sama kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bagi seorang Kristen, you only live once. Hidup ini hanya satu kali. Kamu hidup cuma untuk satu kali. YOLO adalah motivasi kita untuk berbuah, untuk memuliakan Tuhan. Enjoy boleh, tetapi ingat tujuan hidup kita adalah berbuah, adalah menjadi berkat. Amin. Bukan hanya berkat, habis itu dah begitu ya. Yuk kita lakukan firman ini bersama-sama ya teman-teman sekalian. Karena kita ditebus bukan menjadi orang-orang yang useless. Kita ini istimewa. Kita ini berharga, kita berguna. Kita diciptakan untuk berbuah. Inilah tujuan hidup kita, ditebus, dikasih kesempatan 1 tahun lagi, 1 kali lagi. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan terima kasih buat kasih-Mu, kesabaran-Mu bagi setiap kami. Kesempatan demi kesempatan Tuhan memberikan kami. Tapi seringkali kesempatan itu kami pergunakan dengan tidak baik. Kami sering mengecewakan Tuhan. Tetapi Tuhan tetap dan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan yang begitu keras. Untuk kami boleh berbuah. Jikalau tidak, kami akan ditebang. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh melakukan firman Tuhan ini. Biarlah kami boleh berbuah, boleh menjadi berkat. Karena Tuhan telah menempatkan kami di kebun anggur, di posisi di mana kami sungguh menikmati berkat Tuhan. Biarlah kami boleh berbuah di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.
Saat ini kita akan sama-sama mengumpulkan persembahan kita. Mari kita sama-sama berikan yang terbaik. Tapi sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, saat ini kami sudah bawa persembahan kami Tuhan. Apa yang kami bawa ini tidak sebanding dengan berkat-berkat-Mu ya Tuhan, namun kami membawanya dengan ikhlas Tuhan, dengan tulus hati Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati persembahan ini menjadi berguna buat gereja-Mu dan orang lain. Terima kasih Tuhan, amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita angkat pujian kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, dan mari kita bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bersuka. Lebih keras katakan, di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Oh, bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekarang bersuka. Sekali katakan, sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus yang dibuktikan dari pengorbanannya di atas kayu salib, kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bye.
segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Amin. Silakan duduk saat teduh.